Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara memilih bahan cana pulkra untuk kita konteskan di kelas pulkra open. Jadi entah orca entah pulkra kita sikat saja. Nah ini saya bikin videonya mau jauh, ini kita ke Temanggung dulu. Kita cari bahan yang mantap-mantap, langsung cus. Malam-malam habis hujan macet-macet, kita cari bahan. Ini baru setengah perjalanan. Ini saya kasih lihat, pokoknya rumahnya itu di puncak Gunung Sumbing, itu di lampu yang terakhir itu. Ini kita kalau dari Wonosobo itu arahnya muter, kita ke Temanggung dulu lalu balik ke arah puncak. Nah kita karena ini macet, kita langsung skip saja, kita langsung videoin di rumahnya. Nah ini kita sudah sampai ke rumah orang yang kita tuju. Ini adalah kiper. Saya nyarinya di kiper karena kalau kita nyari di Ombyo kan kelamaan waktunya. Kita nyari ke tempat kiper di Temanggung. Nah di sini ikannya memang bagus-bagus karena kiper ini mengetahui tentang spek-spek untuk cana kontes. Karena dulu sebenarnya pernah ambil dari sini dan dapat podium 1. Nah kita ambil lagi dari si Mas ini, tapi bukan hanya sekedar mau pamer-pamer ambil ikan, kita mau menjelaskan tips tentang apa saja yang harus kita perhatikan untuk memilih bibit atau bahan untuk nantinya kita pakai buat kontes di kelas pulkra open. Nah untuk yang pertama yang kita perhatikan adalah dari black dot dan yellow spot. Kita dari black dot dulu. Carilah cana pulkra dengan black dot dari kepala sampai ekor itu tanpa spasi. Karena ketika cana pulkra dari kepala ke ekor itu ada spasi, itu mengurangi nilai. Yang harusnya dapat 4 mungkin dapat 3 ataupun 2. Kalau ini ikan yang seperti ini kalau saya sih masih feeling dapat poin 4. Kalau untuk Eci, kalau untuk ICC ya kurang tahu juga nanti pokoknya. Tapi kalau untuk spek black dot yang seperti ini ya ini sudah sangat mumpuni untuk kita ajak jalan-jalan. Jadi kalau untuk black dot utamakan yang di atas ini, yang di punggung ini rapat semuanya sampai ke ekor. Nah kita lanjut ke yellow spot. Carilah cana pulkra dengan yellow spot dari pangkal ekor sampai ke pangkal sirip dayung. Utamakan yang yellow spotnya itu strip ya. Karena kalau strip biasanya memang biasanya itu mudah untuk kita tebalkan. Dan ketika kita sudah mendapatkan yang sampai ke pangkal sirip dayung, kita cek juga kepalanya. Karena untuk mendapatkan poin maksimal itu di kepala juga ada yellow spotnya. Kalau yellow spotnya tidak ada, biasanya poinnya kurang 1. Nah ketika kita sudah mendapatkan cana pulkra dengan yellow spot yang seperti kriteria penilaian di salah satu atau sebagian kontes, tinggal kita memaksimalkan warna dan ketebalan dari yellow spot itu sendiri. Kalau untuk warna dan ketebalan sih bisa kita progres nanti. Pokoknya intinya ya kita cari dengan yellow spot itu yang udah ada tanda-tanda pertumbuhan sampai ke kepala, sampai ke pangkal sirip dayung. Yang selanjutnya adalah kita cek di bagian tulang. Jangan sampai ada tulang yang bengkok. Ini tulang manapun, pokoknya mau dari sirip dayung sampai ke dorsal atas bawah dan ekor. Jangan sampai ada tulang yang bengkok, bekas patah ataupun pertumbuhan lambat. Karena itu akan mengurangi nilai di bagian anatomi.
Jadi untuk keseluruhan pokoknya harus detail ya, harus ikan itu benar-benar maksimal. Setelah itu kita cek di bagian ini apa namanya, ini yang di bawah tubuh ini juga harus ada, karena biasanya ketika ini tidak ada itu juga poinnya pasti kurang. Karena ini kadang kalau kita nyari ikan kita tidak melihat sampai ke bawah sini, padahal ini juga bagian yang penting dalam penilaian. Jadi ini jangan sampai dilupakan, ini harus kita cek. Nah setelah itu kita masuk ke cek selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah bagian dari rim putih dari dorsal Channa pulchra. Ini sebenarnya tidak begitu penting, cuman ketika ikan masih ada rim putihnya, itu tanda bahwa ikan dari kecil itu sehat. Ikan belum pernah loncat, belum pernah fin root, dan belum pernah diserit. Karena kalau sudah diserit biasanya hilang. Jadi kita juga melihat itu sebagai memastikan bahwa ikan itu memang dari kecil dirawat dengan sepenuh hati. Ikan belum pernah loncat, belum pernah sakit, belum pernah diserit. Kalau untuk proporsional tubuh, usahakan ikan kita jangan terlalu gemuk. Kalau untuk mentalnya sih, karena mental bisa kita olah, utamakan dibuat mental itu yang satset gigit kaca. Kalau untuk flaringnya ya nanti mengikuti, kalau ikan sudah gigit kaca itu biasanya flaringnya mengikuti. Jangan membuat Channa pulchra spek kontes kita itu disuruh mangap-mangap, karena biasanya ketika ikan mangap-mangap dia itu cenderung ngedok di bawah. Jadi ketika melihat lawan atau tangan juri, ikan itu hanya ngedok di bawah. Nah mungkin seperti itu untuk penjelasan dari pemilihan bibit Channa pulchra yang nantinya mau kita ajak kontes. Nah ini di sini sebenarnya banyak banget bahan-bahan Channa pulchra, tapi karena masih terlalu kecil, jadi kita ambil yang barusan itu yang kita buat videonya itu. Nah itu kita bayar dulu kali ya, kita bayar dulu saja. Wah, nena. Ora nena duite prike sih. Oh, kuwi keri siji. Wis pas kuwi Ora. Ditendengin. Ciru, pat, no, enam, pitu, wolu. Saya kurang dah. Kurang ya utang lu lah, utang dikit ya kurang. Wis 50 wae kurang wae. Langsung bungkus, kurangi dutang. Cepak-cepak juragan bako, utang nang juragan bako. Oke, bungkusnya pelan-pelan saja. Ini bungkus pakai plastik itu tujuannya supaya tidak ada yang sobek, karena kalau pakai jaring atau itu yang seser itu biasanya kan ada yang sobek, itu sayang. Nah, ini ikan memang sudah dirawat dari kecil, ikan belum pernah sobek, jadi kita pelan-pelan saja, kita sabar nangkap ikan ini. Kayak ini guyon. Indah, kena tuh, kena masuk. Nah ternyata si Channa pulchra ini sudah pernah ikut di SAB nih. Ini poinnya 10, 2, 4, 3, 3, 3 10, 4, 4, 3, 3, 3. Ini poinnya itu total 77. Ini lumayan ini sebenarnya. Tinggal kita memaksimalkan lagi untuk kontes yang selanjutnya. Nah ini Channa pulchranya sudah kita bungkus, kita sudah persiapan mau pulang. Kita pamitan dulu sama si manusia laknatnya, ini manusia laknat dari Temanggung. Kali aja nanti dikasih apalah, dikasih bawaan apa, tembakau ataupun apa. Nah ini mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini ya, kita mau pamitan dulu. Lur, pamit lur. Ya, siap. Pamit. Hati-hati. Semoga sehat, semoga mbakonya makin jaya. Bayu Larang. Mbako Bayu Larang gas. Ini hiwak nang kamar iki kon turu bukan wong e. Kita tetep pengen. Ser.